ayat waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Al-hadits. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat, karunia dan juga pertolongannya. Pada malam hari ini kita semua duduk bersimpuh bersama-sama untuk belajar melepaskan segala kepenatan urusan-urusan duniawi, disatukan dengan satu maksud, tujuan untuk bisa kembali merasakan eksistensi Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla yang mungkin beberapa saat lalu rasa hadirnya Allah dalam hati kita terlupakan sementara, maka pada saat ini kita hadirkan kembali. Kesibukan duniawi kadangkala melupakan tujuan hidup sebenarnya. Maka pada kesempatan ini kita bahu-membahu untuk mengingat kembali apa sebenarnya tujuan hidup kita. Kesibukan duniawi pun menjadikan kita kadangkala menuhankan dunia, bukan menuhankan Allah Sang Pemilik dunia. Oleh karena itu kita kembalikan bahwa posisi Tuhan adalah Tuhan, makhluk adalah makhluk, dunia adalah dunia, kita adalah kita. Insya Allah dengan keberkahan pembacaan Maulid Nabi dan juga marhaba mengucapkan selamat datang kepada Nabi kita, Rasul kita, dan juga salawat salam kepadanya, bisa kembali memposisikan apa yang tadi disampaikan. Nahnu nuridu, kita memiliki keinginan, wallahu yuridu, Allah pun memiliki kehendak, wa fa'alu bima yurid, dan Allah akan melaksanakan segala kehendaknya. Ibnu Athaillah Skandari menyatakan bahwa sawabikul himam la tahriku aswal wardah. Semangat yang berlipat, kekayaan yang melimpah, kenalan yang banyak, power fisik yang sangat kuat, harta benda yang menjadi backup, kekuatan di belakang untuk menuju cita-cita kita, maka tidak akan bisa menerobos benteng takdir Allah. Maka pada malam ini Al-Fakir mengajak semua untuk melepaskan apapun selain Allah dalam hati kita, sehingga ada gelombang rasa yang bisa bermain dalam hati ini supaya bersambung dengan Asa Rahman, Asa Rahim, Sang Maha Pengasih dan juga Sang Maha Penyayang. Beserta ada sababul uzma, wasilatul uzma, tersebarnya rahmat rahim Allah ke seluruh alam semesta raya hingga kepada kita, yakni dan lain tidak bukan adalah Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan kaulnya, ucapannya, berdasarkan contoh perbuatannya, maka amalia-amalia ini diantaranya zikrullah, pembacaan sholawat, kemudian kajian keilmuan, kemudian doa-doa yang kita munajatkan, insya Allah akan menambah pundi-pundi serta amal baik,
Satu, dengan harapan bisa memperbanyak catatan amal. Yang kedua, bisa mengkafarati, bisa menutup amal-amal kita yang buruk yang berada di dalam catatan malaikat kiraman katibin. Dan yang ketiga, bisa menambah derajat harapan-harapan kita di sisi Allah, baik urusan dunia, barzah ataupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu kita berkuat masa kita supaya bersambung kepada Sang Kekasih Allah. Revolusi akhlak yang saat ini digaungkan sebetulnya adalah canangan Rasulullah SAW, bahkan canangan para nabi, para rasul yang lainnya. Dan kita paham Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Seyogianya Islam semenjak tersebar bersyiar zaman Nabi kita, Rasul kita, hingga akhir zaman ini mulai kehilangan jati diri. Dan jati diri itu adalah ibda binafsi wa ibda binafsik. Kita mulai dengan diri saya pribadi dan juga diri antum semua. Kemudian mulai dari saat ini dan mulai dari hal yang kecil. Insya Allah apabila suatu saat nanti, apakah setelah malam ini, esok ataupun lusa, masa depan kita harus kembali kepada sang pemilik kita, Allah Azza wa Jalla, maka kita mendapatkan kebaikan di akhir hayat kita yang kita sebut husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ucapkan shalawat salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi. Dan keutamaan sholawat alhamdulillah sudah diceritakan sebagian di awal paragraf pada bab ke-17 di penjelasan mengenai amanah dan juga tobat dalam kitab Al-Muqasyaf 20 karya Imam Ghazali. Saya sambungkan yang terakhir saja. Ada satu riwayat dari Sayyidina Umar Dinar. Beliau menerima dari Ja'far menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man nasiya sholata alayya faqad akhta tariqal jannah. Barang siapa yang melupakan bersolawat atasku, maka sesungguhnya dia telah terlupa, telah tersalah jalan menuju surga. Oleh karena itu jangan lupakan bersolawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karunia Allah, hadza min fadli Rabbi. Setiap malam Rabu khusus kegiatan MKBS Kemas selalu menghadirkan sholawat atas Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita bisa diakui, bisa diterima, bahkan mudah-mudahan bisa dibanggakan menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti ala kadar kecintaan kita untuknya. Kata Rasul, man ahabbani karena mahil jannah. Tidak tempat yang terbaik untuk seseorang yang mencintai Nabi dan juga Allah yang di surga. Alhamdulillah. Ada pengumuman terlebih dahulu. Alhamdulillah berbagai pihak, ikhwan wal akhwat membantu terselenggaranya pengajian malam gabungan, dan malam ini ada malam yang khusus bagi Ibu Siti Juwariah binti Arga, yang mana beliau mensedekahkan hakikoh beliau kepada kita semua.
alhamdulillah. Jadi ayah duka di sate gitu. Alhamdulillah ada akikoh ya, dan bisa kita nikmati bersama. Semoga menjadi keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Kemudian Al-Fakir dan juga keluarga mohon doa kebetulan Bapak Abi Bapak Haji Deni Kurniadi lebih bernama, doakan mudah-mudahan beliau sembuh seperti hari-hari biasa. Dan juga kita hadiahkan bagian bagi keluarga kita yang sedang sakit. Kebetulan mungkin cuaca tadi dari jam 12 ada tamu yang terus ngantri ke rumah yaitu berganti. Kebetulan minta doa buat anak-anaknya yang lagi sakit ya, gitu. Dan mungkin ada di keluarga juga yang lagi sakit atau masih belum sembuh 100%, kita doakan. Dan juga yang hadir pada saat ini apabila dalam keadaan sakit semoga Allah sembuhkan. Dan tak lupa sebagaimana yang dirutinkan oleh Al-Fakir untuk doa bersama bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lumayan banyak permasalahan. Semoga Allah limpahkan hidayah taufik kepada para pemuka, pemimpin kita, pemimpin negara Umarok, dan juga kepada para guru-guru kita, para syaikh, para masyayikh, para suyuh, para ulama, para baik. Semoga mereka pun diberikan kekuatan untuk terus membimbing, mendampingi para ulama, para Umarok, sehingga bisa menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia tercipta kita menjadi negara yang Allah ridhoi, negara yang bisa menjadi kontribusi besar untuk kejayaan Islam, dan juga menjadi negara yang betul-betul bisa merefleksikan ajaran Nabi kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salihah istajib du'ana wa du'ahum wa du'al muslimin. Al-Fatihah birqabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Yang memegang kita bisa di tengah halaman 58. I'lam anal amanata. Yang tidak membawa kita tetapi bawa handphone, kuotanya mencukupi, memorinya mencukupi, silakan bisa di-download. Kita buka Safatul Qulub bab 17. Kita ke ayah handphone ayah saya kuota kuping ke dunia mana biru jam mulai nyata. Tidak nyata nyata. Kembali ke siaran lokal, orang bahasa TV Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal barzakh wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. I'lam kanyaokeun ku anjeun annal amanata sanyana ari amanah eta makhuzatun anu dicanda ieu kecap amanah minal amin dina kecap al amnu bi annahu kana sanyana amanah bi annahu kana sanyana ieu kalakuan yang manu bakal ngajaga maha sarta itu amanah, yang manu bakal kajaga maha sarta itu amanah sahaman jalma manaha anu nyegah iman al haqqo kana hak kana bebeneran. Wadiduha jeung ari lalawan amanah eta khianatu khianat. Minal khauni disanad tina lafaz al khauni al khaunu. Wawa jeung ari hartosna al khaunu eta anak syukuran.
Li'annaka kana sanya nyenari anjeun idza khinta di mana khianat anjeun ahadan ka salah saurang jalma pisaihin dina hiji perkara. Faqad adqal ta maka teman geus asup anjeun alaihi ka itu ahad antuksona kana kakurangan. Qala parantos dadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al makaru ari makar politik tipu daya wal khadi'atu jeung tegasna tipu daya wal khiyanatu jeung khianat eta finari aya di jero neraka. Wa qala jeung parantos dawuhkeun sallallahu alaihi wasallam man ari sahawa jalma amila anu bergaul man annasa ka papada jalma falam yudlim maka henteu nadzalim ieu man hum kaitun nas wa hadasa jeung ngobrol hum kaitun nas falam yakdzib hum maka teu ngabohongan itu man hum ka falam yakdzib maka teu ngabohongan man hum kaitun nas bahwa maka itu man jalma eta mimman tina sawarena jalma kamulat anu sampurna naon muru aduhu ka hormatanana itu man wa zaharat jeung tembong naon ada latuhu kaadilanana itu man wa wajabat jeung wajib naon akhwatuhu persaudarana kaduluranana itu man wa madaha sareng parantos muji sa'arabiyun bangsa Arab kauman kahiji kaum. Maqala maka nyarita itu Arabi saghifu geus ngaresepkeun araranjeun bira'il amanati kana ngajaga amanah. Pala yang biruna maka henteu curang maranehanana bidin matin kana hiji perjanjian. Wala yang tahakuna jeung teu ngaruksak maranehanana li muslimin ka hiji muslim hurmatan kana kahurmatan. Walam ta'lik jeung henteu ngabebanan walam ta'lik jeung teu ngabebanan anjeun bihim kalawan itu jalma-jalma zimmatan kana perjanjian. Bahum maka itu jalma-jalma eta khair ummatin pan alus-alusna ummat. Aqulu ngucap kaula saur musannif wa haula'i ari itu jalma-jalma eta alladzina jalma-jalma madahan parantos muji kaitu jalma-jalma sa'al arabiyyu bangsa Arab qad in qoridu teman parantos beak punah maranehanana palam naro maka teu ningali kami bihadil azmani dina ieu pirang-pirang zaman illa diaban kajaba ajab illa diaban kajaba seperti ajab bisyabi dina bajuna di serigala berpakaian. Ama sakumaha katerangan kala parantos nyaurkeun sa syairu kisahir. Biman kasaha wae jalma yasiku percayakeun salin sanu jalma-jalma fi madina perkara. Ya nubuh anu bisa masrahkeun ieu man hu ka itu insan. Wa min aina jeung eta di mana? Lil hurri pikeun anu merdeka al karimi anu mulia sihabun ari sobat-sobat wa qad sara jeung teman-teman jadi naon hazan nasu saha hazan nasu ieu jalma illa akallahu kajaban pangsa tinggal di itu jalma liaban kana seperti aja ala ansadihinna netepan kana pirang-pirang jasadna itu dial siabun hari pakaian
Wa kama jeung sakumaha perkara qala nu parantos nyarioskeun saatoru anu salesna zahaba geus leungit saladina jalma-jalma yuqalu anu dicaritakeun ieu ladina idza firaqihim dina papisahna itu jalma-jalma laital bilada hayang teuing hiji nagara wama jeung perkara biha kalawan itu bilad tatasaddahu anu mesia wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu jeung tetep ti Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala nyaurkeun Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyana Anjir Rasul sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuhkeun innal amanata sanyana ari amanat eta saturpahu diangkat wa yasbahu jeung ngalakukeun sanasu jalma-jalma yatabayauna anu yatabayauna halna silih jaranji maranehanana wama yakadu jeung teu ngaretek sahadun salah saurang minhum di antara maranehanana ayu adi kana ngalaksanakeun ieu ahad al amanata kan amanah wa tayuqala jeung sampai dicaritakeun inna fi bani fulani sanyanya eta tetap di bani fulan aminan jadi jalma anu kapercaya. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Dalam bab ke-17 dibahas kembali masalah amanah yang sebetulnya ada porsi di bab sebelumnya mengenai amanah. Ini menandakan bahwa seolah-olah pengarang kitab Mukashafatul Ghurub yakni Hujjatul Islam Asy-Syaikh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan kepada kita bahwa salah satu penyakit umat akhir zaman adalah tidak bisa mengemban amanah atau sebaliknya disebut khianat. Inilah yang terjadi. Kerusakan di sebuah negara dalam level yang lebih besar, termasuk kerusakan di satu keluarga, di rumah tangga, itu karena bermasalah dalam amanah. Dan kita pahami apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali pada bab sebelumnya, bahwa amanah yang dimaksud adalah mengembalikan posisi penerima atas kehendak sang pemberi. Sekali lagi, amanah yang dimaksud adalah mengembalikan posisi penerima kepada posisi pemberi. Siapa penerima? Penerima adalah yang disebut dalam sebutan lain sebagai makhluk yang diciptakan. Pemberi adalah Khaliq yang menciptakan, Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada seluruh makhluk-makhluknya, hatta kepada kita, maka kita harus tahu apa maksud Allah memberikan nikmat karunia kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat karunia hidup kepada kita, karena ada sebagian makhluknya, termasuk manusia, yang tidak diberikan karunia hidup oleh Allah. Sangat mudah bagi Allah ketika kita berada dalam alam arwah, tidak Allah takdirkan masuk ke rahim seorang ibu. Dan sangat mudah bagi Allah ketika kita dalam posisi sebagai janin dalam rahim seorang ibu, Allah tidak takdirkan hidup, maka
janin dalam perut ibu itu bisa gugur, ya, bisa keluar, bisa misran kalau kita sebut. Dan Allah memiliki hak prerogatif ketika katakanlah kita dulu sebagai seorang bayi dilahirkan oleh ibu kita, maka ketika Allah tidak memberikan nikmat karunia, mungkin kita sudah meninggal. Nah, yang menjadi pertanyaan yang tentunya dibuka dengan hikmah, Allah takdirkan kita untuk hidup hingga saat ini. Maka jelas ini merupakan amanah. Apa yang diamanahkan? Kita diberikan hidup oleh Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup. Maka tiada lain tiada bukan adalah kehidupan kita harus selalu bersama dengan yang memberikan hidup kita. Oleh karena itu tujuan kehidupan kita harus bertumpu kepada yang Maha Hidup. Sehingga moto kita, hidup kita bukan sekedar hidup, tapi hidup kita adalah kita serahkan untuk yang Maha Hidup. Nah, ketika ada satu pertanyaan dari orang lain ataupun kita sendiri bertanya atas diri kita, maka turidun, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Budak SMP memulainya, what are you looking for? Apa yang kamu cari? Kamu hidup? Ya. Tandanya, ya, kita bisa bernapas, kita bisa bergerak. Apa sebetulnya yang Allah kehendaki dari kehidupan kita? Ya. Kira-kira naon ya maksud Allah ngahidupkeun urang? Da gampang lemah teh urang keur tadi teh nya keur dina rahim dimaotkeun, keur orok dimaotkeun, balita dimaotkeun. Atau mungkin beberapa tahun yang silam dimaotkeun. Sangat mudah bagi Allah. Tapi apa maksud Allah? Yang tentunya sekali lagi kita buka hikmahnya. Allah takdirkan kita untuk hidup sampai saat ini. Kalau kita bertujuan hanya untuk mendapatkan surga, dan kita tahu dalil-dalil yang jelas bahwa anak yang belum berusia balik ketika Allah ambil nyawanya, maka dia menjadi wildan, menjadi penghuni surga, walaupun menjadi pelayan surga, tapi di surga. Tentunya kita akan memilih bahwa mending kita mau ke orang, ya. Mending kita mati dulu, ya, balita, kita tidak punya dosa dan langsung ke surga, betul tidak? Kenapa kita harus bersusah payah hidup kalau hanya mengharapkan surga? Walaupun itu memang salah satu harapan, tapi itu bukan harapan yang sebenarnya. Ya. Maka kita harus cari tahu apakah amanah Allah ketika Dia memberikan kehidupan kepada kita sampai saat ini. Surga itu adalah darajatun, maqamatun, memiliki derajat-derajat, memiliki maqamat-maqamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang atas kehidupan yang Allah berikan untuk bisa, kalaulah harapan surga, untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Bukan hanya sekadar wildan, bukan hanya sekadar pelayan. Yang kedua, ada hikmah yang perlu kita pahami, bahwa kita diberikan amanah hidup, yang adalah supaya kita bisa menghantarkan kehidupan atas sesuatu yang Allah ridhoi, atas sesuatu yang Rasulullah SAW sebagai sebagian utusannya untuk bisa ada dalam ridhonya, ridho Allah, ridho Rasul. Apalah artinya kita berada di surga kalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah?
Apalah artinya kita hidup di surga kalau tidak bisa bertemu dengan para sahabat Rasul, orang-orang mulia? Betul tidak? Nah, itu adalah bagian-bagian hikmah-hikmah dalam Allah memberikan kehidupan kepada kita. Dan lebih penting, dan insya Allah tiada yang lebih penting dari hal ini, yakni adalah apalah arti kita diberikan hidup kalau tidak bisa bertemu dengan yang memberikan kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hikmah hidup. Kemudian Allah memberikan fasilitas kehidupan, anggota badan kehidupan. Allah berikan teman hidup, keluarga. Ketika kita hidup, Allah berikan bekal hidup. Juga Allah berikan tempat hidup di dunia ini. Allah berikan pedoman hidup agama. Semuanya sebagai bahan, semuanya sebagai alat untuk bisa mengembalikan hakikat hidup atas apa yang menghidupkan kita. Nah, kitabnya adalah Sirul Asrar. Kitabnya adalah Sirul Asrar. Jadi kita hidup di dunia, itu tidak ada berbeda ketika kita hidup di barzakh, tidak ada berbeda ketika kita hidup nanti di akhirat. Bahkan sebelumnya tidak ada berbeda ketika kita hidup di mana, di alam arwah. Tidak ada perbedaan ketika kita turun dari alam arwah, dari alam lahut ke alam mulki, ke alam malakut, ke alam jabarut dulu, ke alam malakut, ke alam mulki. Tidak ada perbedaan. Hidup di alam manapun itu harusnya tidak menjadi perbedaan, karena kehidupan kita selalu bersama dengan Zat Allah yang Maha Hidup. Nah, ekspresinya ketika kita mulai menerima bagian kehidupan masing-masing, ya, kita menerima jodoh pati bagja cilaka masing-masing, maka selalu dan selalu, kan itu pakai harga, selalu dan selalu kita harus bisa menjadikan kehidupan kita berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay ya'rifuni. Kita diciptakan Allah adalah untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimanapun kita berada, mau di Soreangkah, mau di Panirapankah, mau di Kota Sakediknya, mau di Katapang, mau di Banjaran, mau di Ciwidey, Kota kesana mau di Garut, di Tasik, mau dimanapun, hatta di luar negeri, mau di Jepang, mau di Amerika, dimanapun, mau di Arab Saudi. Maka tempat itu harus jadi tempat yang bisa mengantarkan kepada ibadah dan juga memakrifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan kita, mau jadi guru kah, mau jadi karyawan kah, mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi apapun, semuanya harus bisa jadi alat untuk mengantarkan kepada ibadah kepada Allah dan memakrifatinya. Ya. Kemudian dengan siapapun kita bersama, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semuanya harus menjadi alat, bahan untuk bisa beribadah kepada Allah dan memakrifatinya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kita mau memilih pekerjaan sebagai apa silakan saja, atau semuanya takdir Allah ya. Kita mau jadi siapa silakan. Kita mau jadi apa silakan. Kita mau apa silakan. Tapi paling tidak kita harus pahami semuanya adalah amanah Allah untuk bisa mengembalikan
posisi apapun kita dan apapun yang ada di sekitar kita ke dalam posisi sebagai penerima, yakni makhluk yang tidak punya daya, yang tidak punya upaya, yang tidak punya kekuatan. Adapun daya, adapun upaya, adapun kekuatan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ghazali, annal amanata ma'khudhatun minal amni. Amanah itu diambil dari kata amnun, al-amnu. Artinya apa? Orang yang memegang amanah, melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, itu akan terjaga dari melanggar hak, dari mengelabui hak, dari mencegah hak. Artinya orang yang membela, orang yang menjaga amanah, orang yang melaksanakan amanah, maka selamanya akan berada dalam hak, dalam kebenaran. Karena apa? Karena dicahayai atau diterangi oleh al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba-coba sebaliknya dari amanah khianat, wadidduha al-khianatu minal khaun. Kita tahu yang disampaikan oleh Imam Ghazali, khianat itu adalah lawan kata dari amanah, diambil dari kata al-khaunu, artinya anak syukuran. Di annaka idza khinta ahadan bi syai'in faqad adkhalta alaihi nuqsan. Jika engkau berkhianat kepada seseorang dalam hal apapun, maka sesungguhnya engkau telah masuk kepada sesuatu yang kurang. Maka orang yang tidak amanah, hidupnya akan selalu kekurangan. Mata khianat oke kata kurang, merasa kurang dan kurang. Walaupun orang yang katakanlah menjadi miliuner ataupun menjadi orang yang memiliki harta 7 turunan tidak akan habis, tapi kalau tidak amanah, maka dia akan selalu merasa dalam kekurangan. Padahal sudah kaya, masih pengen ngambil hak orang lain, betul tidak? Padahal dia jabatannya menteri, gajinya besar, bantuan kopi lombok di bawah. Maka tinggal tanya hati kita, tanya diri kita. Kalau kita masih merasa kurang, itu artinya kita khianat. Artinya kita tidak amanah. Apa yang Allah berikan, manfaatkan. Apa yang Allah berikan, manfaatkan. Apa yang Allah tidak berikan, kita terima. Ya, kita terima. Dan menerima yang tidak Allah berikan, itu pun adalah amanah. Amanah kita adalah menerima apapun pemberian dan juga yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-makru wal khati'atu wal khiyanatu finnar. Orang yang bermakar, sekarang terkenal ya istilah makar, yaitu membuat strategi rekayasa. Khadi'ah, tipu daya. Khianat, khianat, tidak melaksanakan amanah dengan sebenarnya. Semuanya fitnah, semuanya berada di dalam neraka. Ya. Karena kalau kita pahami dengan sisi kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa harus ditipu daya? Kenapa harus berbuat makar? Ya? Kenapa harus ada iri? Kenapa harus ada dengki? Kenapa kita takut atas hidup kita? Kenapa kita khawatir
rezeki kita diambil oleh orang lain. Kenapa kita khawatir masa depan kita? Karena semuanya telah Allah tentukan. Ya, tanpa harus bermakar, tanpa harus berkhadi'ah, tanpa harus khianat, tahu yang sudah rezeki kita, yang sudah menjadi bagian rezeki kita akan datang kepada kita, yang menjadi rezeki orang lain akan datang kepada orang lain. Terus apa yang sudah menjadi bagian rezeki kita akan datang kepada kita, yang menjadi rezeki orang lain akan datang kepada orang lain. Tuh, jadi apa gunanya makan? Apa gunanya tipu daya? Apa gunanya khianat? Tuh, sehebat apapun kita khianat untuk menghasilkan tujuan sesuai dengan nafsu kita, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan dapat apa-apa kecuali dosanya dalam berkhianat. Sehebat apapun makar yang dilakukan oleh kita kepada orang lain, sehingga terpuaskan orang lain celaka, orang lain terperdaya, orang lain terzalimi, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi kecuali makar yang dilakukan menjadi dosa bagi dirinya. Kalau kita menjadi dosa bagi kita, nauzubillah ini. Ya, kalau urusan strategi, rencana sah-sah saja, tapi strateginya, rencananya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ada hukum di negara kita, hakikatnya itu hukum dari Allah. Ya. Kalaupun ada yang kurang mengenal, robah saja, itu ikhtiar. Ada orang-orang yang Allah amanahi untuk bisa membuat hukum-hukum yang sesuai dengan hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak Allah posisikan sebagai pembuat produk hukum kalau urusan dunia. Kita bukan anggota DPR, betul? Kita bukan penegak hukum, kita pun bukan pelaksana hukum, betul? Kumaha nerima. Sehebatnya kita ngomong hukum, ya kita bukan dan nerima saja. Amanah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sisi hukum positif negara kita sebagai rakyat harus patuh atas hukum itu saja. Dengan mematuhi hukum-hukum yang ada di negara kita, hakikatnya kita mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah-amanah yang sudah dijelaskan oleh para alim ulama, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tadi disebutkan, yakni adalah kamulat muru'atuhu, akan sempurna kehormatannya. Ketika bergaul dengan manusia, tidak ada satu keinginan hati mendolimi manusia. Kamu iri dengki, mual keinginan untuk mendolimi sesamanya. Buat apa? Kernaon? Ya, dolim orang anger ke bagian lokal masing-masing, betul tidak? Tuh, betul tidak itu? Lihat para syuhada, 6 orang di Laskar FPI, walaupun dalam posisi beliau mereka terbunuh, tetap bisa membahagiakan orang tuanya. Ya, lihat donasi berapa yang sudah sampai katanya 1,7 M, kurang lebih keluarganya bisa didonasi dalam sebab kematian mereka kurang lebih 250 juta masing-masing. Tidak harus ikut prudensial syariah, tidak harus ikut asuransi jiwa, betul tidak? Niatnya cuma niat ingin membela ulama, niat ingin mengikuti ulama, ya, niat ingin berkontribusi kepada ulama, itu saja. Maka ketika seseorang meninggal dengan cara apapun, itu akan berbulat dan bernilai tergantung dari niatnya masing-masing. Betul? Ada satu cerita ketika selesai berperang, pada satu peperangan, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang Allah takdirkan masih hidup untuk mencari para syuhada-syuhada, mencari teman-temannya yang sudah meninggal. Sahabat-sahabat yang sudah meninggal. So,
Maka ketika sahabat yang masih hidup, para sahabat itu ceritakan namanya, melihat temannya yang sudah berguguran, dilihat ada tangan yang terputus, ada kaki yang terputus, ada mata yang tertusuk tombak, tuh, ada pedang yang menembus jantung. Tuh, para sahabat yang hidup tersebut yang disuruh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan mayat-mayat itu dibikin takjub. Luar biasa, Allahu Akbar, subhanallah. Ini teman-teman, ini sahabat-sahabat itu semuanya min ahlil jannah, dari sebagian ahli surga. Tidak sadar di belakangnya Rasul menepuk, kata siapa dia dijamin min ahlil jannah, kata siapa dia dijamin dari sebagian ahli surga. Walaupun dia berperang dari golongan muslimin, walaupun dia berperang hingga gugur, tapi semuanya tergantung dari niat masing-masing. Siapa tahu dia yang berperang di kalangan muslimin ternyata niatnya bukan mencari keridhaan Allah, bukan niatnya karena mengagungkan agama, tetapi niatnya karena mencari ghanimah, mencari harta rampasan perang. Begitu aturannya, semakin banyak membunuh, semakin banyak membunuh dalam peperangan, maka harta kekayaan yang dibunuh termasuk yang dipakai itu menjadi miliknya. Siapa tahu kan? Gimana? Cuma mudah-mudahan semua yang berada dalam kebaikan niatnya baik. Semua yang berada di tempat kebaikan niatnya baik. Semua yang berada dengan orang-orang baik niatnya baik. Betul tidak? Akan terjadi. Katakanlah masjid ini tempat baik, betul tidak? Apakah semua yang masuk masjid itu orang baik? Apakah yang masuk masjid itu orang niatnya baik? Kan tidak. Fakta survei membuktikan berapa canceling yang raib di bawah malu. Betul tidak? Apakah yang masuk masjid itu adalah orang yang dalam tanda petik punya niat baik? Belum tentu. Ya. Mungkin ada orang yang datang ke masjid karena menghindari dari debt collector. Menghindari dari debt collector. Sampai udah warga ke masjid sampai aman. Niatnya itu hanya bersembunyi dari kewajiban. Nah itu wajar. Cuma bisa dilihat dari tanda-tanda setelahnya. Tanda-tanda setelah kematian. Hijab Allah itu yang dinamakan husnul khatimah. Nah, man amilan nasa falam yudlimhu, barang siapa yang bergaul bersama manusia tidak pernah ada keinginan untuk menzalimi mereka. Wa hada sahum falam yaqlimhum, ketika ngobrol dengan mereka sama kita tidak ada satupun keinginan untuk berbohong, berdusta kepada mereka. Betul tidak? Sekali lagi, yakin tidak bahwa rezeki telah Allah atur? Yakin tidak rezeki telah Allah atur? Rezeki mau apa ini? Kecuali senal cermin. Rezeki tidak akan tertukar, betul? Yang ada putri yang tertukar, benar? Sinetron. Rezeki tidak akan tertukar semua setelah Allah tetapkan. Ketika ada seseorang yang menginginkan rezeki yang lebih dari seseorang yang lain, teman ngobrolnya, dia pakai dengan cara bohong. Kalau Allah tidak takdirkan, ya, itu tidak akan tercapai apa yang dia tidak akan tercapai apa yang dia inginkan. Betul tidak? Tadi gue pakai bohong, rezeki ngomongan pahili, ngebuku mado, tipu-tipu, tinggalkan, dusta, tinggalkan. Betul? Insya karena kita ingin punya nama di majikan kita harus berbohong. Sehebat apapun kita mengakukan diri, aku yang terbaik, aku karyawan yang terbaik, aku anak buah yang terbaik, tapi suatu saat akan terlihat kejelekan kita. Betul. Lanjut. Fahuwa mimman kamulat muru'atuhu, fahuwa mimman kamulat muru'atuhu. Maka seseorang tidak pernah ada celah dalam hatinya untuk menzalimi orang lain, dan tidak pernah ada celah untuk berdosa kepada sesamanya,
maka kehormatannya itu telah sempurna. Maka wahai sahabat, kalau kehormatan kita ingin sempurna, jaga oleh diri kita. Jangan sampai aib, jangan sampai cacat itu terlihat oleh orang lain. Jaga oleh diri kita. Wa dhaharat adalatuhu. Maka ketika orang bersikap seperti tadi yang diceritakan, tidak menzalimi orang lain, tidak dusta kepada orang lain, maka keadilannya akan tampak. Orang itu akan diburu oleh orang lain, akan dijadikan teman curhat, akan dijadikan teman ngobrol, akan dijadikan teman yang baik. Ya. Wajibat akhwatuhu, bahkan wajib orang yang katakanlah orang yang tidak punya niat untuk menzalimi, tidak punya niat untuk dusta, itu layak untuk dijadikan teman, layak dijadikan untuk menjadi saudara. Ya. Oh, pertanyaan bagi antum sekalian, kita mau punya teman yang tukang dusta atau jujur? Kita mau punya teman itu orang yang suka zalim atau orang yang suka nolong? Itu fitrah. Ya, fitrah. Ketika dari sahabat, aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun bahkan mungkin lalat yang suka kepada kita. Kenapa orang lain suka kepada kita? Kenapa orang lain masih memandang kita? Kenapa orang lain masih mau duduk bersama kita? Karena Allah tutup aib-aib kita, Allah tutup cacat-cacat kita, Allah tutup kesalahan kita. Jangan sampai orang lain itu sebetulnya sudah tahu cacat kita, orang lain itu sebenarnya sudah tahu bagaimana dosa kita. Karena orang lain nggak ngomong, kita merasa aman. Wah, sahabat bahaya itu. Jangan sampai menunggu aib kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangankan orang yang terkait, tuh orang yang tidak terkait pun itu akan menjadi tahu atas aib kita. Na'udzubillah subhanallahi min. Dan yang perlu sahabat-sahabat jaga, dan kalau perlu khawatirkan ketika aib kita terbuka di mahsyar nanti. Bayangkan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala khusus manusia didatangkan, dikumpulkan di mahsyar, dan satu orang yang berbuat dosa maksiat maka aibnya akan terbuka dan bisa dilihat oleh seluruh manusia. Maka jangan terus berusaha untuk beramanah, insya Allah. Nah, ada Arabi, orang Arab, wa madah Arabiyun qauman, orang Arab yang dimaksud adalah orang kafir Quraisy itu memuji satu kaum yang dimaksud adalah kaum muslimin. Dan tiada yang dipuji sebaik-baik dari muslimin kecuali pemimpin muslimin. Ya, ini adalah Nabi kita Rasul kita Muhammad SAW. Saya punya cerita sedikit. Ada cerita ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menggantikan posisi Rasulullah SAW tidur di ranjang Rasul ketika Rasul akan berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada amanat Rasul yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, ini barang-barang orang Quraisy yang dititipkan kepadaku. Lucunya, ibu, bapak, jemaah rahimakumullah, orang kafir Quraisy itu sangat benci kepada Rasul, sangat ingin menzalimi Rasul. Tetapi ketika urusan menitipkan barang-barangnya, harta-hartanya, tiada yang bisa dipercaya kecuali Rasul. Anehnya, engkau dibenci,
Tapi pelemahan nitipkan. Allah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini logikanya. Kalau kita benci sama Zaid, katakanlah, bencilah, ewa si Zaid. Setelah logika, mau tidak kita menitipkan barang kepada musuh kita, kepada orang yang kita benci? Tentunya, logika berjalan. Maknya nitipkan barang ke musuh. Tapi luar biasa orang kafir Quraisy benci kepada Rasul, murka kepada Rasul, ingin menzalimi Rasul, tapi ketika urusan amanah tiada yang bisa dipercaya kecuali Rasul. Maka Rasulullah SAW sebelum berhijrah beramanah kepada Sayyidina Ali, ini di rumah ada barang-barang titipan orang Quraisy, ya, kembalikan semuanya. Kalau kita berada dalam posisi Rasul, ya, kita berpikir barang-barang kita, barang-barang muslimin juga ditinggalkan. Itu tentu dipakai oleh kafir Quraisy. Nah ini ada barang-barang kafir Quraisy yang kita bawa. Barang kita diambil oleh mereka, barang mereka kita ambil. Tapi tidak bagi Rasulullah SAW. Musuh adalah musuh. Amanah dari musuh tetap harus dilaksanakan. Ini lagi, musuh adalah musuh, tapi amanah dari musuh itu harus dilaksanakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kemudian cerita yang kedua, monggo cari sejarah. Kemudian Rasulullah SAW ketika dalam perang, awas, jangan punya pemikiran bahwa ketika berperang Rasul itu membunuh kafir-kafir dengan banyak. Bahkan jangankan banyak, satu pun belum pernah Rasulullah SAW bunuh. Coba bayangkan bagaimana hati seseorang panglima perang, pemimpin perang, ketika berperang tapi jangan membunuh. Siapa yang membunuh? Para sahabat yang lain. Kalaupun melukai iya, berperang melukai iya, tapi tidak sampai membunuh, sampai hilang nyawa. Itu bisa mencederai kemuliaan Nabi, kemuliaan Rasul. Nah, dituntaskannya oleh para sahabat yang lain. Tidak ada musuh Rasulullah SAW ketika dalam berperang itu terbunuh melalui tangan Rasul, tapi melalui tangan para sahabat. Coba orang menggelo kita ada musuh. Nah, ada cantik mata para sahabat ya. Sampai ke panasaran. Laksana oge teu panasaran bunuh. Alhamdulillah. Allah. Rasulullah SAW ketika berperang, engkau titah berperang, diperintah Allah berperang, tapi tidak boleh membunuh. Nah, ini luar biasa. Sikap sempurna, sikap mulia Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa dikuatkan, ya. Jangan sampai ada pikiran yang sebetulnya muncul dalam hati ketika orang lain dolim kepada kita atau dimandiri. Awas. Ketika ada seseorang menitipkan uang kepada kita 1 juta, ya. Orang lain pun menerima titipan kita misalkan berbentuk emas. Orang lain ternyata sederhana, emas kita itu dijual. Posisi emas yang kita titipkan kepada dia itu seharga dengan 1 juta. Apa yang kita lakukan dengan 1 juta? Dipatataskan? Apa bahasa Indonesia dipatataskan? Diimpaskan? Dia juga kan ngambil emas kita, dia jual emas kita. Ini ada uang dia, kita pakai aja. Naudzubillah, semua naudzubillah ini dari jangan sampai seperti itu. Ingat, musuh adalah musuh, amanah adalah amanah. Walaupun dia sudah khianat kepada kita, tapi kalau ada amanah yang dia berikan kepada kita, kita serahkan. Ya. Kita murka atas kelakuannya, boleh. Kita jijik atas kelakuannya, boleh. Tetapi ini ada amanahnya.
kita berikan. Tur, ini uangmu. Jangan sampai diperhitungkan dengan apa yang dia hianati kepada kita. Insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Saremeh oge sebutir nasi juga yang bukan hak kita. Itu adalah amanah. Ya, itu adalah amanah. Sepeser uang pun kalau bukan hak kita itu amanah. Apa amanah kita? Amanah kita adalah tidak mengambilnya. Kalau contoh itu ada, kita ketahui itu siapa pemiliknya, kita kembalikan. Sebutir nasi yang bukan milik kita ketahui milik orang lain, kita kasihkan. Sepeser yang bukan milik kita ketahui milik orang lain, kita kasihkan. Bisa kan? Kalau kita punya amanah 100.000 kita kasihkan. Bisa. Kalau 100 juta masalah kebutuhan. Ya. Nah, inilah yang perlu kita cermati bersama, kita pahami bersama bahwa hidup kita itu adalah amanah. Fasilitas-fasilitas kita yang ada di kita itu juga amanah, ya. Maka semuanya mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada posisi kita sebagai penerima, yakni sebagai bahan untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Arab yang tadi disebutkan sarifu birahil amanati wala yantiruna bidhimmatin wala yantahikuna limuslimin kurmatan walam tahrik bihim dimmatan fahum khairu ummatin. Akhirnya mereka mengakui tiada umat yang terbaik kecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun generasi sahabat, walaupun generasi 300 tahun setelah kematian Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in, itu generasi yang terbaik. Paling tidak dalam kehidupan kita mudah-mudahan sedikit-sedikit kita bisa beramanah walaupun banyak khianat kita. Ya. Allah. Aqulu wa haula'i kalladzina madahumul a'rabi qad in khalidu falan nara bihadil azman. Tuh, bahkan pengarang kitab ini mengatakan, yakni Imam Ghazali, bahwa orang Arab telah memuji orang-orang yang disebutkan tadi dan orang-orang yang telah disebutkan yang bagus dalam melaksanakan amanah itu telah punah. Kalaupun tidak punah, ya hanya sedikit saja. Bihadil azman, di zaman ini, illa diharban bisyabin, kecuali mereka seperti serigala berpakaian. Wujudnya manusia tapi sifatnya seperti serigala. Alhamdulillah ya. Mungkin kalau misalnya seperti yang bagi pribadi, mungkin seperti serigala bersorban, serigala berimamah, serigala berpakaian, serigala bersarung, serigala berhijab, serigala bernikah, dan mungkin terjadi kepada kita. Alhamdulillah ini. Kama qala syair, apa yang disebutkan dalam syair itu kepada siapa orang yang bisa dipercayai, yang mana bisa diberikan amanah. Kemana lagi mencari orang-orang yang merdeka. Orang yang merdeka yang maksud adalah orang-orang yang amanah, yang tidak terjerat dengan amanah. Al-Karim yang mulia, Syihabun, sobat, teman. Kemana mencari teman yang merdeka dalam amanah, yang mulia dalam amanah. Wa qad syara hadan nasu illa aqallahu. Terjadi di zaman ini manusia-manusia kecuali sedikit itu seperti jasadnya berpakaian tetapi kelakuannya serigala. Dalam satu hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal amanata saturfa'u wa yasbahu nasu yatabaya'una wa ma yakadu ahadun minhum ayyu'adil amanah wa tayuqalu inna fi bani fulanin aminah. Ini adalah ekspresi dari kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar umat-umatnya mulai sejak generasi beliau sampai akhir zaman adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan amanah. Dan dikatakan Rasul, mudah-mudahan inna fi bani fulanin aminah, semoga ada seseorang itu dari kalangan kaum ini, kaum itu, kaum manapun, ada yang disebut aminah, orang yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Paling tidak di keluarga kita, yo, kalau misalnya kita nih para suami, istri, anak dua, kalau istri tidak amanah, anak-anak tidak amanah, nah kita sebagai suami dan sebagai ayah dari anak-anak menjadi suami yang amanah dan ayah yang amanah. Ibu-ibu yang punya keluarga, kalau suami tidak amanah, anak-anak tidak amanah, mudah-mudahan ibu menjadi istri yang amanah dan juga ibu yang amanah. Antum wahai tulabun, para pencari ilmu, para santri, santriwan, santriwati, santrian, dan santriyun. Ketika dalam posisi sebagai anak, mudah-mudahan Anda semua menjadi anak yang amanah. Dan sahabat sekalian yang menjadi murid dari seorang guru, mudah-mudahan bisa menjadi murid yang amanah. Begitupun yang punya murid sebagai guru, mudah-mudahan menjadi guru yang amanah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari upaya tipu-tipu, upaya makar, upaya khadi'ah. Kita dijauhkan dari khianat. Insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik. Esok lusa dan apalagi di barzah dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.